Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi bangsa. Negara Indonesia adalah suatu negara yang terdiri kurang lebih 13.000 pulau, yang terbesar di suatu daerah sepanjang kurang lebih 3.000 mil, melintang dari barat ke timur dan sepanjang kurang lebih 1.000 mil melintang dari utara ke selatan. Faktor penyebab disintegrasi bangsa. Negara Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman membuat negara Indonesia menjadi satu bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya. Tetapi keanekaragaman juga bisa memicu ke arah disintegrasi bangsa seperti 1. Geografi, 2. Demografi, 3. Kekayaan alam, 4. Ideologi Pancasila, 5. Politik, 6. Ekonomi, 7. Sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. 1. Geografi. Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia. Selain itu juga memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. 2. Demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah, dan berkurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan. Yang ketiga, kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non-hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara industri. Yang keempat, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengalamannya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan. 5. Politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya otonomi daerah, sistem multipartai, permisahan TNI dengan Polri, serta penghapusan dui fungsi ABRI. 6. Ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk yang dapat memberdayakan sebagai besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejahteraan yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN. Yang ketujuh, sosial budaya. Kemajuan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Yang terakhir 8, pertahanan dan keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial. Di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, banyak terjadi masalah sosial yang muncul sebagai perwujudan dari gejala disintegrasi. Seperti banyaknya cekcok antar anggota keluarga, sengketa antar kelompok masyarakat, dan konflik antar etnis. Semua contoh tersebut merupakan masalah sosial yang dapat mengarah pada munculnya disintegrasi sosial sebagai akibat perubahan sosial. Secara umum, terdapat beberapa bentuk disintegrasi dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Pergolakan daerah. 2. Aksi protes dan demonstrasi. 3. Kriminalitas. 4. Prostitusi atau pelacuran. 5. Kenakalan remaja. 1. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah merupakan suatu proses pergolakan yang terjadi di daerah. Biasanya pergolakan ini timbul karena membela kepentingan daerah yang berkaitan dengan latar belakang ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial, ketidakadilan, etnis, agama, dan lain-lain. 2. Aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes biasanya muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara kerja sebuah instansi. Yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas merupakan jenis perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat yang biasanya merugikan orang lain. Contohnya perampokan, pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan. Yang keempat, prostitusi atau pelacuran.
Menurut Surjono Sukanto, prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan imbalan upah. 5. Adanya kenalkan remaja disebabkan fungsi keluarga yang kurang berperan dalam pengawasan anak. Sekian dan terima kasih. Nggak sih tak. Kadang gesotnya pagi.